Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Karisma Sivana dengan NIM 666610005 dari kelas 4A Administrasi Publik. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai analisis manajemen strategi pada FISIP Untirta. Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen strategi. Nah, yang pertama ada visi misi pada FISIP Untirta. Visinya menjadikan FISIP Untirta sebagai proper integrated, smart and green university yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN pada bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik 2030. Kemudian visinya yang pertama menyelaraskan proses pendidikan dengan sistem pembelajaran daring Indonesia dan bahan ajar berbasis riset serta kurikulum berorientasi industri 4.0. Yang kedua, membangun kemitraan strategis dengan institusi nasional dan internasional dalam kegiatan applied research dan publikasi ilmiah dengan open journal system dan bereputasi pada bidang administrasi publik, ilmu komunikasi, dan ilmu pemerintahan. Nah, yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang ilmu yang mendorong kemampuan adaptasi dan inovasi tepat guna masyarakat untuk menjawab persoalan bangsa. Nah, yang terakhir, modernisasi manajemen data, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta penunjang pelayanan kemahasiswaan berbasis digital. Nah, selanjutnya ada tujuan pada FISIP Untirta. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini yang pertama menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas dan berdaya saing unggul serta berkarakter jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Yang kedua, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, dosen dalam proses belajar mengajar yang berkarakter serta penguasaan dan pemahaman dalam bidang kajian yang ditekuni. Kemudian yang B itu ada tujuan penelitian dan publikasi. Tujuan penelitian dan publikasi ini yang pertama untuk meningkatkan budaya meneliti dan menulis bagi dosen dan mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan jumlah riset dosen berskala nasional dan internasional. Nah, yang C, tujuan pengabdian kepada masyarakat. Itu yang pertama meningkatkan kegiatan akademis yang dia tujukan untuk masyarakat di luar kampus. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan program studi dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Nah, yang terakhir, yang D, tujuan kerjasama. Yang pertama itu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri dalam pengembangan keilmuan serta upaya pemecahan masalah ke masyarakat di bidang sosial dan politik. Nah, yang terakhir itu mengembangkan jaringan kerjasama internasional dengan perguruan tinggi atau program studi di dalam dan luar negeri yang sudah maju. Nah, kemudian lanjut pada sasaran FISIP Untirta yang sendiri, yaitu yang pertama, yang A, sasaran pendidikan. Sasaran pendidikan ini yang pertama untuk mengadakan kajian keagamaan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti berbagai pelatihan. Nah, yang B, sasaran penelitian dan publikasi ini untuk yang pertama mengarahkan mahasiswa untuk mendalami program kreativitas mahasiswa atau PKM. Nah, yang kedua, mewajibkan dosen untuk melakukan penelitian. Nah, yang C itu sasaran pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama itu mengadakan kegiatan bina desa, yang kedua mengadakan kuliah kerja mahasiswa atau KKM. Yang D atau yang terakhir, sasaran kerjasama. Yang pertama untuk menjalin kerjasama dengan Kabar Banten dalam pelaksanaan magang. Yang kedua itu menjalin kerjasama dengan Universitas Indonesia dalam program kreativitas mahasiswa. Lanjut pada analisis IFAS. Yang pertama ada kelebihannya. Yang pertama kelebihannya yaitu kondisi gedung FISIP yang baik. Yang kedua memiliki laboratorium dan perpustakaan guna menunjang pembelajaran. Yang ketiga memiliki tenaga pendidik yang berkualitas. Yang keempat
memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti berbagai pelatihan. Nah, yang terakhir, memiliki kurikulum pembelajaran yang baik. Kemudian, kelemahan, yang pertama, ketersediaan sarana perkuliahan yang masih belum memadai. Yang kedua, akses mahasiswa terhadap sarana perkuliahan daring masih terbatas. Kemudian yang ketiga, kurang maksimalnya pelayanan administrasi yang diberikan oleh staf pendukung. Nah, yang terakhir itu lokasi gedung FISIP yang kurang strategis. Lanjut pada tabel IFAS. Yang pertama itu kekuatannya, kondisi gedung FISIP yang baik, bobot 0,08, rating 3, nilai 0,24. Nah, yang kedua memiliki laboratorium dan perpustakaan guna menunjang pembelajaran, bobot 0,14, rating 4, nilai 0,56. Yang ketiga memiliki tenaga pendidik yang berkualitas, bobot 0,14, rating 4, nilai 0,56. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti berbagai pelatihan, dengan bobot 0,08, rating 2, nilai 0,16. Nah, yang terakhir, memiliki kurikulum pembelajaran yang baik. Nah, bobotnya 0,13, rating 4, nilai 0,52. Dengan total bobot 0,57, rating 22, nilai 2,04. Nah, selanjutnya ada kelemahannya. Nah, yang pertama, ketersediaan sarana perkuliahan yang masih belum memadai, bobotnya 0,13 dengan rating 4 dengan nilai 0,52. Yang kedua, akses mahasiswa terhadap sarana perkuliahan daring masih terbatas dengan bobot 0,12, rating 3, nilai 0,36. Yang ketiga, kurang maksimalnya pelayanan administrasi yang diberikan oleh staf pendukung dengan bobot 0,10, rating 4 dengan nilai 0,40. Yang terakhir, lokasi gedung FISIP yang kurang strategis dengan bobot 0,08, rating 2, nilai 0,16 dengan total 0,43, 15 dan 1,44. Lanjut pada analisis EVAS, peluang dan ancaman. Peluang yang pertama, tingginya minat calon mahasiswa untuk menjadi mahasiswa FISIP Untirta. Yang kedua, lulusan mahasiswa FISIP Untirta memiliki peluang kerja yang baik. Yang ketiga, memiliki citra yang baik. Dan yang terakhir, memiliki tongkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat. Nah, ancamannya sendiri, yang pertama, rating FISIP Untirta yang masih kalah dengan FISIP universitas ternama lainnya. Yang kedua, adanya fenomena di masyarakat yang menurunkan daya beli. Yang ketiga, meningkatnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Yang terakhir, berkembangnya teknologi yang sangat pesat. Lanjut kepada tabel EVAS. Yang pertama itu pada peluang, memiliki citra yang baik dengan bobot 0,15, rating 4, nilai 0,60. Kemudian yang kedua, tingginya minat calon mahasiswa untuk menjadi mahasiswa FISIP Untirta dengan bobot 0,12, rating 3, nilai 0,36. Yang ketiga, lulusan mahasiswa FISIP Untirta memiliki peluang kerja yang baik dengan bobot 0,13, rating 3, nilai 0,39. Yang terakhir, memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat dengan bobot 0,14, rating 4, nilai 0,56. Dengan total semuanya bobot 0,54, rating 14, nilai 1,91. Nah, lanjut pada ancaman. Yang pertama, rating FISIP Untirta yang masih kalah dengan FISIP universitas ternama lainnya dengan bobot 0,13, rating 4, nilai 0,52. Yang kedua, adanya fenomena di masyarakat yang menurunkan daya beli dengan bobot 0,10, rating 3 dengan nilai 0,30. Nah, yang tiga, meningkatnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan bobot 0,13, rating 4, nilai 0,52. Yang terakhir, berkembangnya teknologi yang sangat pesat dengan bobot 0,10, rating 3, nilai 0,30. Dengan total semuanya 0,46, rating 14 dan nilai 1,64. Udah, lanjut pada yang terakhir, kuadran dan analisis.
Yang pertama, pada kuadran 1 itu mendukung strategi agresif. Kemudian yang kedua itu kuadran 2 mendukung strategi diversifikasi. Kemudian kuadran 3 mendukung strategi turn around. Yang kuadran keempat mendukung strategi defensif. Kuadran strategi posisi Visipun Tirta. Kekuatan dikurangin kelemahan sama dengan 2,04 dikurang 1,44 sama dengan 0,60. Nah, 2,04 ini adalah jumlah dari bobot-bobot yang tadi ditotalin. Kemudian peluang dikurang ancaman 1,91 dikurang 1,64 sama dengan 0,27. Itu juga sama diambil dari total bobot yang tadi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diketahui kuadran strategi dari Visipun Tirta yaitu berada pada kuadran 1, yaitu mendukung strategi agresif karena titik koordinatnya berada pada 0,60, 0,27. Hal ini menunjukkan bahwa Visipun Tirta harus mengambil keunggulan pada kesempatan yang ada. Visipun Tirta menempati kuadran 1 dikarenakan kekuatan yang dimiliki telah mampu memanfaatkan peluang yang ada. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.